Prabowo presiden kini go jemaah yang Allah muliakannya hebat, berhasil menangkap, membongkar kasus korupsi triliunan rupiah yang dulu sebelumnya aman, sebelumnya seperti dilindungi, tapi di zaman Prabowo diungkap sadonya. Itu aku itu. Cuman yang gagal membuat koruptor jerah. Menangkapnya bisa, tapi terjadi oleh. Berarti tidak berhasil membuat koruptor jerah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kita peluang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal yang nanti akan sangat kita syukuri di akhirat, yaitu yang pertama kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk surut dari langkah yang terlongsong, menghapus dosa, kesalahan, kekhilafan, bertaubat kepada Allah, dan segera minta kerelaan, minta penyelesaian terhadap persoalan yang pernah terjadi di antara kita. Mestinya, idealnya minta maaf itu sebelum mati, bukan setelah mati apalagi diwakilkan. Pak jemaah sadonyo, kalau ada yang salah tadi maafkan lai. Beko kok Pak Jibu salah, ambo maafkan pulo, mewakili yang mati. Ambo tidak menyalahkan, tapi yang rancak awak benar. Sebelum meninggal minta maaf, minta selesaikan persoalan. Salam dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Setelah kita yang tadi menghapuskan dosa dan kesalahan, yang kedua menambah bekal sebelum jemputan datang. Banyak-banyak berbuat baik, meskipun terkadang kebaikan itu tidak menyenangkan. Asalkan baik, walaupun tidak menyenangkan, lakukan kebaikan itu kalau mampu. Karena memang umumnya kebaikan tidak menyenangkan karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kebaikan itu menyenangkan, kasada orang pasti buat baik. Tidak ada orang kafir. Kalau berbuat baik menyenangkan, kalau berbuat baik menguntungkan, kalau berbuat baik ada upahnya, pasti orang emuh sadanya. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik bukan karena menyenangkan, tapi karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah subuh yang Allah muliakan, untuk kajian subuh kita pagi ini, sebenarnya ambo 2 hari ku ada kegiatan di Padang Panjang, Sabtu Jumat Ahad. Namanya kegiatan semacam seminar atau pelatihan lah, Sabtu sampai Ahad malam. Cuman karena bulan kepatang izin, karena ada acara, minta izin lo sekali lagi rasul-rasul tak kapaham Bapak Jibu. Maka malam tadi pekerjaan pulang. Selesai subuh aku payah balik untuk bersilaturahmi dengan jemaah. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah 38. Yakin Bapak Jibu sering mendengar, sering membaca firman Allah, perkataan Allah, surat Al-Maidah 38. Tapi mungkin sekedar membaca saja, ada mungkin tidak paham, atau mungkin paham, dan bahkan ada yang sangat mendalam pemahamannya, sebatas itu tidak diamalkan. Tentu ini juga akan jadi persoalan, dan nanti akan ditanya kenapa bisa seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Maidah 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri, as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan. Artinya laki-laki atau perempuan kalau mencuri, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Jazaa'an bima kasaba, itu balasan yang setimpal, itu hukuman yang pantas, itu balasan yang adil. Nakalam minallah, efek jera yang Allah tunjukkan. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha kuat, maha bijaksana. Jemaah yang Allah muliakan, tentu ayat ini menarik untuk kita kaji. Dan selama ini kita hanya sebatas mengaji, belum ada niat apalagi usaha untuk bisa menerapkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pidana pencurian, kejahatan kleptomania, mengambil hak orang, hukuman yang layak, adil untuk kedua belah pihak, dan menimbulkan efek jera, potong tangannya. Jemaah yang Allah muliakan, ayat ini redaksinya potong tangannya, itu yang mengecek Allah. Dan yang menerima titah tadi kita manusia hamba Allah. Dan kalimat potong tangannya itu perintah, bukan saran, itu bukan masukan itu. Maka sebenarnya ayat-ayat yang berbentuk perintah itu sebagai seorang mukmin tidak perlu kita berfikir panjang, atau berdebat, atau berdiskusi, atau biar lo angket. Kira-kira kau ayat kau cocok atau tidak, setuju atau tidak, kau amalkan atau bah, pandai rencak. Menurut kalian bah, jangankan menjawab tidak setuju lai, batanyo lai setuju atau tidak saja, karena ya kita perintah Allah ditanya ke orang, minta pendapat orang setuju atau tidak, karena itu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kalau dari kajian keimanan tu namanya kadang risikonya. Pertama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak boleh, tidak ada ruang bagi orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, setelah Allah menetapkan keputusan, menggariskan suatu ketentuan, ayyakuna lahumul khiyarah, mereka memilih yang lain. Tidak boleh. Karena lil mu'minin, berarti kalau tidak mungkin, kata Allah, orang mukmin akan bersikap memilih yang lain setelah Allah menawarkan, setelah Allah memerintahkan. Kalaupun terjadi, mungkin tidak mukmin, atau mungkin Allah tidak mengakui keimanannya. Al-Ahzab 38. Surah An-Nisa 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna, tidakkah kalian lihat orang yang mereka merasa, mengaku, mengklaim dirinya yu'minu, beriman, bima unzila ilaika, beriman kepada Al-Quran, wa ma unzila min qablik, beriman kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Engkau lihat orang yang merasa, orang yang mengaku beriman, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka dengan sadar, dengan sukarela memilih untuk memakai hukum taghut. Cuma yang Allah muliakan, definisi hukum taghut kok setiap hukum, ketentuan, regulasi yang bertentangan dengan hukum Allah atau berbeda dengan yang sudah Allah tetapkan. Siapapun yang membuatnya namanya hukum taghut. Kalau bertentangan, kalau berbeda dengan yang Allah tetapkan, tidak sesuai dengan prinsip
yang Allah inginkan, yuriduna ayatahakamu ila taghut, namanya hukum taghut. Mengaku beriman, yaz'umuna mendakwakan, yaz'umuna annahum amanu, mereka beriman atau mereka merasa beriman, yuriduna ayatahakamu ila taghut, tapi mereka memilih, mereka merasa sukarela, tidak menjadi persoalan dalam kehidupan mereka memakai hukum taghut. Dua tu. Ketiga oleh An-Nisa 65. Tadi 60 65 oleh. Fala wa rabbik, sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah bersumpah dengan namanya, demi Tuhanmu. Tuhan apa siapa? Tuhan kamu siapa? Allah. Demi Allah. La yu'minun, tidak beriman. Mereka yang mengaku beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau hakim untuk memutuskan persoalan yang terjadi di antara mereka. Kalau engkau itu kan nabi, nabi itu kan Islam tuh. Kalau nabi nak doa Islam tuh. Bukan hanya sekedar menjadikan hukum Islam, syariat Islam, ajaran nabi sebagai hukum, sebagai hakim, tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan juga tidak ada rasa kesal, rasa barek, rasa terpaksa, menggerutu ketika menjalankan ketetapan Allah tadi. Wa yusallimu taslima, tapi mereka menyerahkan diri bulat-bulat. Tidak ada namanya perdebatan. Kalau memang itu kecil Allah, sami'na wa ata'na ba'aka ba'a, kita patuh. Yang terakhir Al-Maidah 50. Afahukmul jahiliyati yabghun, wahai orang mukmin, kenapa hukum jahiliyah yang lebih kalian setuju, yang lebih kalian sepakati? Wa man ahsanu minallahi hukman, padahal kalian tahu tidak ada yang lebih bijak, yang lebih tahu, yang lebih paham dengan kondisi dan persoalan serta solusinya selain dari Allah, pencipta manusia, kalau benar kamu beriman. Dan banyak jemaah yang Allah muliakan, ayat-ayat lain, hadis-hadis juga itu sebagai penguat. Ternyata memang ada pengaruh dari keimanan tentang memakai hukum Allah atau tidak. Jemaah yang Allah muliakan, apa kok tiba-tiba ikut kaji Ustaz? Sebab kini kan masalah yang paling barek, musibah yang paling gadang yang terjadi di negeri kita kan korupsi. Dan paniang kepala yang berwenang ba'a cara mengatasi korupsi. Kalau dikatakan wak peringatan 81 tahun merdeka, adik gara-gara korupsi kok tidak tercapai keinginan kemerdekaan. Dari mulut rimau ke mulut buaya rasanya. Dek gara-gara korupsi. Hubungan korupsi dengan pencuriannya sama. Bahasa saja Pak Luh ya. Mencuri itu pengertiannya mengambil hak orang diam-diam di tempat penyimpanannya, itu namanya mencuri. Korupsi hak orang itu enggak. Hak rakyat yang jumlahnya jutaan, seorang orang saya hanya ambil tu marah saya di akhirat. Ku jutaan orang haknya yang ambil, ambilnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sudah tu diambil sampai yang penyimpanan. Itu yang pengertian mencuri, sama je korupsi. Beda je begal, beda je copet. Itu tarang-tarangan tu. Itu hukumannya beda lah tu. Adalah syariatnya surah Al-Maidah sebelum surah 38 tadi. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kembali kita kepada ayat Al-Maidah 38 tadi. Menurut kesepakatan para ulama, hukuman pencuri potong tangan itu namanya hudud. Hudud artinya apa? Allah sudah tetapkan itu satu-satunya, tidak boleh pilih yang lain, tidak boleh cari yang lain. Maka sebenarnya kalau kita mengaji, kalau orang beriman baik yang jadi penguasa ataupun yang jadi di masa saja kedudukannya, sebenarnya tidak perlu mencari alternatif lain.
rancak untuk mengatasi korupsi, ada yang mengusulkan hukuman mati, ada yang mau dimiskinkan, ada yang masuk penjara seumur hidup dan lain sebagainya. Lah jalih ada ketentuan Allah, potong tangannya. Itu mengapa lo cari yang lain berdiskusi minta pendapat? Apalagi studi banding Allah ke negara luar. Kalau sebagai seorang mukmin dalam keimanan, Allah sudah tetapkan dan tidak ada pilihan. Beda aja hukum begal, hukum merampok ada pilihannya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah ayyuqattalu. Sesungguhnya balasan untuk orang yang mengacau, mengganggu keamanan, memerangi Allah dan Rasul, bahasanya itu ayyuqattalu, hukuman mati, au yusallabu, atau disalib, au tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau potong tangannya bersilang, jauh kaki. Memilih tu bahan menetapkannya, nama kan dipilih. Itulah kebijaksanaan hakim lah. Untuk orang kawan insya-Allah ada pilihan 3 ya. Pi warak lo ketiganya tu. Tapi kalau untuk mencuri tidak ada. Namanya hudud. Pencurian cia hukumannya potong tangan. Tidak ada dalil apa lain, pilihan lain. Pembunuhan cia qisas. Tidak ada pilihan lain. Cuma mereka bisa qisas tu dibatalkan kalau keluarga korban memaafkan. Itu bukan memilih berarti. Memang dibatalkan, dia kena dimaafkan. Cuman kalau dah dimaafkan, keluarga pelaku kriminal pembunuhan, jo keluarganya, kalau nak mempuju negara betul mal, bayi ke keluarga korban kompensasi senilai 100 ekor onta. Berharap untuk kini kali 1. Itu untuk keluarga. Jadi keluarga korban memilih kalau tidak dimaafkan dan kemudian tidak hidup lah. Kok dimaafkan ada petih 1 ekor untuk. Bisa berfikir biar pertimbangan. Kalau seandainya itu terjadi dimaafkan antara pelaku pembunuhan dan korban, artinya saling bermaafan, hilang dendam. Tidak ada dendam lain, selesai sampai di situ. Bahkan jadi bersonak. Apalagi kalau kedua-dua dimaafkan, di kisah tidak jadi, anda usah perlu bayar denda. Tambah lagi hubungan tu. Tapi kalau untuk pembunuhan, pencurian, zina betul. Zina hukumannya kalau nyo masih rajam daerah 1 kali. Rupanya kalau di daerah 1 kali, saraf-saraf pun mati. Saraf-saraf yang peniak jaya tu. Kalau nyolah pernah menikah, rajam sampai mati. Cuma yang Allah muliakan, pertama ini hudud ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan uji coba, lah terbukti. Lah diterapkan selama ribuan tahun dulu ketika di khilafah Islam atau negara Islam. Dia kalau ada contoh, hasilnya nampak. Jazaan bima kasaba, Allah lain yang diragukan, Allah lah menjamin itu hukumannya setimpal. Nakala minallah, efek jera. Prabowo presiden kini ko jemaah yang Allah muliakannya hebat, berhasil menangkap, membongkar kasus korupsi triliunan rupiah yang dulu sebelumnya aman, sebelumnya seperti dilindungi, tapi di zaman Prabowo diungkap sadonya. Itu aku itu. Cuma nyo gagal membuat koruptor jerah. Menangkapnya bisa, tapi terjadi oleh. Berarti tidak berhasil membuat koruptor jerah. Cuma yang Allah melakukan kembali gitu kepada ayat tadi. Jadi kalau Allah lah menetapkan dan Allah pun menyebutkan alasan logisnya, itu yang layak dan setimpal. Kalau koruptor dihukum mati, ba'a gadangnya pitih yang ambil, pasti tidak setimpal jo nyawa. Nyawa aku langit di bumi tidak bisa ganti dua. Aku dihukum mati, dek gara-gara nyawa ambil pitih. Zalim lo tu. Apalagi dek gara-gara melihat siku ayam. Ya salah kerajaannya tak orang melihat ayam tak. Tapi kok diambil nyawanya dek gara-gara itu. Apalagi yang ambil dia terpaso. Seperti kasus yang terjadi di Apota, di Bali. Yang terjadi di Sulawesi. Orang mengambil ayam tetangga, dia kena anak di rumah letak minta makan, lah boso dah dapat lah. Orang tak ada pengertian.
Orang tak lupa para so menenggang. Ini biasanya. Khilafnya. Nyambiaknya ayam orang. Mungkin sekali pertama tu, dia anaklah memakik menunggu. Cuman ketahuan, dia azab sampai mati dia warga. Yang anaknya jadi anak yatim. Bahkan jangankan satu ekor ayam, barapun pitihan yang ambilnya dia mati tidak cocok. Kecuali kalau begal ya. Kecuali kalau merampok, kau mencuri kan? Dan tidaklah membuatkan efek jerah dah. Ulang balik. Yang hukuman yang Allah tunjukkan, yang Allah pilihkan dan Allah perintahkan untuk pencurian dan koruptor, potong tangan. Pertama adil, setimpal, yang mengambil pitih, tangan yang mengambil potong tangan. Tapi efeknya apa? Tangan potong itu tanda. Meskipun telah bertobat, jadi pelajaran bagi yang lain. Dan telah terbukti. Untuk menghentikan sama sekali tentu tidak. Tapi menimbulkan efek jera, meminimalisir danlah terbukti. Cuma yang Allah muliakan, kita sebelum umumnya orang yang mengaku beriman, mungkin termasuk apa-apa ibu-ibu yang ada di masjid lah, pasti awal-awalnya agak keberatan di hukum Islam lah. Kareh, tak cocok di negara awak. Hukum Islam potong tangan pencuri itu tak apa mana. Lah, kita mungkin merasa sok bijak, merasa lebih tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat kini hasilnya, buktinya. Ketika pencuri atau koruptor tak dihukum seperti yang telah Allah tunjukkan hukumannya, ku penyakit ku ubeknya, korupsi itu masalah paling gadang di negeri awak. Ya tak? Sajak merdeka sampai kini, di negeri yang namanya kekayaan alamnya nomor 1 di dunia. Lah, ibu cari, bapak carilah negara lain selain Indonesia yang kekayaannya mengalahkan Indonesia. Indonesia kan negara nomor 1 terkaya di dunia itu. Amehnya tak nomor 2 tuh. Totalnya paling kaya. Nikelnya, batu baronya, gasnya, minyaknya, hutannya, pokoknya secara keseluruhan kekayaan Indonesia kok adalah negara terkaya nomor 1 di dunia. Lah, tapi kok rakyatnya termasuk negara termiskin di dunia. Tak nomor 2 miskin tak orang. Di atas Zimbabwe seketek. Dibanding Timor Leste miskin awak leh. Kan itu kan seluruhnya yang terjadi itu kan gara-gara korupsi itu. Kalaulah negeri ini, kau bukan ngaji politik, kau ngaji wakam kemerdekaan juga. Ada marasun lah 81 tahun mereka kira-kira bedanya ada. Dulu juga gini, lah 81 tahun. Jemaah yang Allah melakukan, kalau seandainya kekayaan alam aku dibagi, seluruh penduduk dapat 20 juta surang tiap bulan. 20 juta surang tiap bulan dapat kerja. Kalau bagi hasil kau jalan juga. Kekayaan alam dikelola, itu ada bagi hasil untuk pemerintah, itu untuk rakyat. Untuk pemerintah itu untuk apa? Pengelolaan negara, gaji-gaji pejabat. Tapi untuk rakyat sadar juga, jatah 20 juta surang per bulan. Itu ngecek orang bodoh tu. Tapi yang tadi kan tak boleh itu. Jangankan untuk 20 juta per bulan, minyak santri. Untuk dapat minyak 10 liter, berjam-jam antri. Honda, tagak. Juga di Bali, pun mahal. Itu terjadi tu. Sampai ke Selayo antrian. Contohan tu terjadi di mana? Ada 13,000 anak lulus kuliah tahun kini. Lulus jalur prestasi. Tidak jadi daftar ulang. Dia tidak terbaik UKT kabarnya. 13,000. Nanti lah yang baik ke merantau ke Kamboja cari kerja. Dijualnya organ dalam situ. Banyak kejadian-kejadian. Dan ini semua tentu akibat kezaliman dari koruptor yang mengambil hak rakyat. Nah, mencari kondisi negara kini yang begitu parahnya, penyakit yang lah begitu kronis, baru kita paham. Wajar kalau Allah mau mengatakan potong tangan. Sebelumnya kau sadis, kau kareh. Akhirnya baru terasa. Memang tak ada ubek. Untuk penyakit nanti potong tangan. Tapi jemaah yang Allah muliakan mengusulkan apalagi menerapkan hukum Islam itu nanti takut. Meskipun kita mayoritas
Tapi sagan ke minoritas biku ba kecil orang. Biku macam-macam lah. Cuma yang Allah mulakan yang jelas seluruh perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran itu di akhirat masing-masing kita akan ditanya. Ibarat ujian juga. Wah masuk kelas ada ujian soal 100. Yang ajak 5 tu yang tak ajak tu tanya tu baru tak jawab. Masuk di kelas tu masuk ujian. Maka kita di dunia kau kini sedang ujian kan. Sementara keluar ruangan ujian keluar mati. Soal-soal malah kita jawab. Dicek batu atau tak jawabannya. Yang tu dijawab ditanya je tu. 100 soal 5 jawabnya. Baru tak jawab. Begitulah gambaran nanti. Kita nanti akan ditanya linabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena kita ni sedang ujian. Di ruangan ujian, lah keluar ruangan besok akan ditanya. Baru tak jawab soalan nanti. Jemaah yang Allah mulakan kini kita mencuba seketik untuk secara global lah. Belajar fikih ni tak lah. Apa hebatnya hukum Islam. Bapak dan Ibu yang Allah mulakan, penerapan hukum potong tangan dalam Islam ini kan memang kareh nak potong tangan. Tapi itu kan diterapkan kalau memenuhi syarat. Syaratnya kolah membuat terasa adilnya hukum Islam. Di antara jemaah yang Allah mulakan, pencuri yang dihukum potong tangan tu yang pertama nyolah balik. Setiap hukum memang itu baru mulai apa jadi lah balik. Yang kedua, harta yang dicuri sampai 1 nisab. Hanya beda jenis nisab zakat ya. Nisabnya berapa? Minimal yang dia maliang tu 1/4 dinar. Sedinar tu 4,5 gram. Berarti 1/4 tu 1,5 gram lah kita ambil. 1,5 gram tu kalau dia pohon kameh mana tu? Setengah meh mana? Tu. Itu minimal yang dicuri. Di bawah itu melihat ayam tak kena itu loh. Kalau tertangkap melihat ayam dalam hukum Islam hanya akan dihukum sesuai dengan kebijakan hakim. Tapi tidak potong tangan dah. Berarti pertama balik. Yang kedua sampai senisab. Nisabnya sebanyak 1,5 gram meh. Lalu nyo memang nyo ambil di diam-diam. Nyo diam-diam kau penting kau. Sebab untuk membedakan antara begal dengan mencuri. Nyo ambil diam-diam. Lalu nyo ambil di tempat penyimpanan. Maka tidak bisa dijebak orang dalam Islam kasus pencurian. Nyo letak di media meh di meja. Tu cacat tak tahunya, tu diambil orang, tertangkap orang tu. Tu bukan mencuri tu. Sebab itu ameh sembarang letak sah. Memang ada juga hukumannya tapi tak pencurian dah. Pencurian tu jemaah yang Allah muliakan memang ada unsur sengaja. Nyo kupak rumah orang, masuk ke kamar, nyo buka lemari, nyo ambil berangkas, tu yang cerita. Berniat mana tu? Lalu jemaah yang Allah muliakan, antara pencuri dengan korban tidak ada hubungan hak dan kewajiban. Kalau ada, itu bisa menjadi penyebab hukuman pencuri dibatalkan, diganti yang lain. Contohnya anak mamaliang piti apa, istri mengambil piti suami, itu tidak pencurian adalah. Kalaupun dia katakan salah, tapi tidak termasuk kategori pencurian. Atau anak buah mengambil piti bos. Bah kok bisa itu jadi apa Ustaz? Ya kadang mungkin bos kau pilih gajinya tahan, dia perlu pitih ambilnya. Di kemungkinan itu jadi pertimbangan tu. Kata Nabi idraul hudud bi subhat. Hukum hudud potong tangan atau yang lain bisa batal kalau ada yang meragukan. Nyoba betul-betul meyakinkan 100%, disidik, disiasat dan pengakuan baru. Tapi kalau nyoba ambil pitih bos atau orang hutang piutang. Pitih di ada pitihnya di seseorang tak bayar. Artinya maliangnya ketahuan. Dia kalau pitihnya ada di orang tu berarti ada unsur subhat. Nya ambil pitih orang ambil haknya bisa jadi. Salah kerajaannya tapi tidak masuk kategori pencurian. Jemaah yang Allah muliakan, lalu kalau seandainya terjadi kasus pencurian seperti itu, berarti tidak ada solusi lain untuk potong tangan. Nyatulah hadis Nabi. Awalnya hadis Nabi, innama halakal ladzina qablakum innahum kanu idza saraku fihim syarif aqamu alaihi hadda.
bangsa-bangsa besar Romawi, Persia sebelum Islam hancur kecak Nabi. Sebabnya mereka itu kalau yang melakukan kesalahan orang terpandang, pejabat, menteri, wakil menteri, model itulah tarukuhu, nyo berdamai saja, nyo selesai aja politik, nyo selesaikan dengan cara kekeluargaan. Idza sarqa fi mudha'if, tapi kalau pelakunya orang biasa, orang tak punya sia-sia, aqamu alail had. Ini tegas tu. Demi hukum. Ini tokok palu. Jemaah yang Allah muliakan, jadi intinya pelaku pidana pencurian dalam Islam, itu kalau terbukti dan sah, tak boleh diadakan kompromi atau dimaafkan. Hancurnya bangsa sebelum Islam, kecak Nabi, itu penyebabnya. Wa aimallah, jangankan itu, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammad, kalau Fatimah anak Nabi Muhammad saraqat, yang mencuri, laqata'tu yada, aku potong tangannya. Jadi mendapatkan hukum kalau di atas, yang bawah patuh. Tapi kalau di bawah mulai ibarat makan nasi di bubu angin kan di tepi-tepi, tidak selesai masalah. Dia aku kan itu yang terjadi. Kalau koruptor tertangkap orang yang berpengaruh, nya hilangnya kasus itu. Dibongkar kasusnya, tapi tidak tahu apa penyelesaiannya. Apalagi jemaah yang Allah muliakan, penyebab tidak tuntasnya kasus korupsi, dia aku penyelesaiannya presiden dulu, wahai koruptor, pulangkan kerugian negara. Kalau itu dipulangkan, kalian akan kami maafkan. Akibatnya orang tidak takut korupsi dah. Cuma takut kalau ketahuan dipulangkan. Tapi nyojaran tak. Cuma hati-hati. Kalau bisu-bisu, kalau ke korupsi, jangan tahu orang. Jangan sampai tertangkap. Kok tertangkap, pulang. Selesai. Apalagi ada yang beranggapan kasus korupsi ini mungkin gajinya ketek. Maka dinaikkan gaji. Maka kebijakan yang kita dengar, dinaikkan gaji penegak hukum, aparat 300 kali lipat. Gajinya lah kadang kok dinaik lagi 3 kali lipat. Agar bisa mengatasi kasus korupsi. Kita lupa jemaah yang Allah muliakan bahwa orang korupsi itu bukan dia miskin. Bahkan bisa kita pastikan tidak ada koruptor yang miskin. Orang kaya belindak tu. Kalau di Pertamina yang korupsi itu gajinya 4 miliar sebulan. 4 miliar gaji sebulan ketek lah. Itu yang melakukan korupsi yang 900 triliun itu tu, yang gajinya 4 miliar sebulan. Jadi kalau mengatasi koruptor dengan menaikkan gaji, zaman Nabi ada, zaman Umar, zaman Ali, zaman Abu Bakar, pejabat umumnya gaji ketek, tapi tidak ada koruptor. Jadi bukan masalah itu. Sebab manusia ini hawa nafsunya, seandainya nyoba turutkan. Lau anna li rajulin wadiyan, kalaulah seseorang punya ameh wadiyan, 2 lembah amehnya, kekayaannya, ngaresiano 2 buah sekarang tu, panuh jusi ameh tu. Laptara salisan, nyo akan tetap mencari nan ketiga. Lah 2 tu nyo cari siap lagi. Wa mayam la ujufa abdin illa turab. Ndak berhenti kecuali tanah masuk ke mulutnya, masuk ke kubur. Jadi jemaah yang Allah muliakan, maka kalau yang terjadi di negara selama 81 tahun itu mengatasi penyakit, ndak jubeknya. Leda ubek ndak mau makannya. Dan secara keimanan ini bermasalah bagi siapapun yang punya wewenang untuk mengatasi dan menerapkan hukum Islam, hendaknya terapkan bermasalah di akhirat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ada 3 kali ungkapannya. Pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang menerapkan bukan hukum Allah berarti melakukan kezaliman. Di ketika penegak hukum menghukum orang tak hukum Allah, nyalah menzalimi orang tu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan siapa yang mailat dari hukum Allah, hanya fasik, sama jurang meninggalkan sembahyang. Mailat dari kewajiban sembahyang. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tapi siapa yang menolak, tidak setuju, fa ulaika humul kafirun, baru juga kafir. Ada orang yang bukan cuma tidak sembahyang, sembahyang tak perlu dulu, tuh kafir tu. Tapi kalau yubalah boleh tahu sembahyang wajib tapi tidak terkajar, nyu tinggalnya tapi nyu masih mengakui fasik. Tapi nyo terapkan hukum kaulannya tidak zalim.
Jemaah yang Allah muliakan, maka firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah 38 tadi itu mungkin di antara renungan kita bersama kondisi negeri yang rupanya petang jemaah yang Allah muliakan ada data hasil kekayaan alam yang jumlahnya sekian ribu triliun tadi itu setiap dikuras tu cuman 6% ya yang masuk ke negara. Yang lainnya tu paika pengusaha atau oligarki asing termasuk yang dalam negeri. 6% yang masuk. Nah, sudah tu yang 6% itu dikorupsi lah. Sehingga nyaris untuk negeri aku pemasukan dari minyak, nikel, ameh boleh kata tak ada. Tu kok bisa ada gaji pejabat? Kok bisa gaji menteri presiden sekarang itu? Itulah pajak. Jadi pemasukan negara awak dari pajak. Zaman Belanda pun nak kena pajak, kini kena pajak. Itulah 81 tahun merdeka. Sebenarnya jemaah yang Allah untuk negeri yang kaya raya ini haram pajak. Ambo berani mengatakan pajak haram untuk negeri kaya di awak. Sebab mengambil hak orang pandai kerajaan tu tiba tak jatah. Minta jatah orang kaya lah. Maka secara Islam kajian syar'i pajak tu di negeri yang kaya nyo beda negara merdeka dengan terjajah ke pajak. Waktu dulu pajak di Belanda. Karena kekayaan alam di bawah di Belanda ke negaranya. Untuk di pajak. Itu pula yang berterapkan kini di negeri aku. Cuma yang Allah maka intinya apa? Intinya adalah Al-Quran ini adalah solusi. Seluruh persoalan yang ada jawabannya. Cuma ni balik sakit lah tahu penyakitnya ndak muh makan lubek. Cuma yang Allah maka intinya apa? Intinya Al-Quran 30 juz yang Allah turunkan ini ibarat kisi-kisi soal 100. Lalu kita ketika ujian 2 jam lamanya ujian tu cuma kita 5 soal yang kita kerjanya. 95 lain tak kita jawab. Lalu kita mati dalam keadaan belum tuntas mengerjakan soal. Kalau orang yang rajin sembahyang tu 5 soal itu. Al-Quran itu 30 juz. Itu semua yang cek dia kerjanya. Haji cek, puasa cek. Tu beku meninggal. Sama je orang ujian 2 jam lamanya ujian 5 soal terjawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.